Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oke, teman-temanku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang waham, ya. Apa itu waham? Nanti akan ada penjelasannya di klip di samping ini, ya. Nanti akan ada penjelasannya. Apa itu waham, ya. Nah, kemudian apa sih yang harus kita lakukan pada pasien yang mengalami waham? Kalau di keperawatan itu ada, khususnya di keperawatan jiwa, ada tiga tindakan untuk pasien dengan waham. Yang pertama, SP1, yaitu mengidentifikasi kebutuhan pasien, kemudian bicara konteks realita. Artinya konteks realita ini adalah tidak mendukung atau membantah waham tersebut. Nah, bingung kan? Bagaimana tidak mendukung atau membantah? Nanti kita kupas tuntas, ya. Nah, kemudian latih pasien untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, kenapa harus dilatih? Karena pasien-pasien ini sangat riskan, ya, terhadap kebutuhan dasarnya sendiri. Artinya kita harus membantu memfasilitasi kebutuhan dasar pasien tersebut, ya. Apa yang menjadi kebutuhan dasarnya harus kita identifikasi dulu. Nah, kemudian masukkan ke dalam jadwal harian pasien. Nah, yang kedua yaitu evaluasi kegiatan yang lalu. Kita kaji kembali wahamnya, durasinya berkurang nggak gitu, ya, atau berlebih nggak gitu, atau makin nambah gitu setelah SP1. Kemudian kita review lagi di SP1-nya, apakah pasien sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri. Kebutuhan dasar itu apa aja, ya? Menurut hierarki Maslow itu ada berapa kebutuhan dasar manusia? Jangan dilupakan. Teman-teman pasti udah paham, saya nggak akan menjelaskan terlalu lebar tentang kebutuhan dasar manusia. Kemudian di SP2 juga kita identifikasi potensi kemampuan yang dimiliki, hampir sama dengan pasien HDR. Jadi kita identifikasi apa saja kemampuan yang dimiliki pasien, nanti kita latih di situ. Itu tindakan yang kedua. Tindakan yang ketiga yaitu mengevaluasi SP1, SP2 dan melatih kemampuan yang dimiliki ataupun potensi yang dimiliki. Yang ketiga, cukup 3 SP itu saja dalam waham. Yang harus teman-teman ketahui bahwa intinya pasien waham itu tidak keluarannya bukan wahamnya hilang, ya. Jangan sampai memasang target seperti itu. Tapi kita lihat lagi dalam sehari itu apakah dia berkurang untuk mengakui seorang nabi gitu, ya. Misalkan dia bilang bahwa dirinya seorang nabi. Dalam sehari itu dia 50 kali menyebutkan bahwa dia adalah nabi. Nah, minimal pertemuan selanjutnya dia berkurang menjadi 40 mungkin, 30 mungkin, 20 kali mungkin, atau syukur-syukur wahamnya udah teralihkan gitu, ya. Nah, saya akan coba mereview lagi untuk tindakan yang dilakukan pada waham ini gitu, ya. Mungkin coba saya akan masuk ke fase kerjanya. Misalkan seorang pasien merasa dia adalah seorang nabi, ya. Di SP1 ada yang namanya tidak menyangkal dan tidak mendukung waham. Langsung saja di situ saya mengerti bahwa Bapak misalkan, ya, merasa adalah seorang nabi, tapi sulit bagi saya untuk mempercayainya karena setahu saya semua nabi itu sudah tidak ada lagi. Karena ada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad SAW. Bisa kita lanjutkan pembicaraan yang tadi terputus, ataupun bisa nggak Pak kita berbicara yang lain ataupun yang tadi kita bicarakan misalkan, ya. Nah, kemudian sekarang Bapak itu berada di tempat yang aman. Saya dan keluarga akan selalu menemani. Kira-kira apa yang diinginkan oleh Bapak saat ini. Nah, itu merupakan salah satu bentuk kebutuhan dasar apa yang harus di maunya pasien gitu, ya. Nah, kemudian lanjutkan lagi, apa saja yang Bapak harapkan selama ini
bisa nggak Bapak cerita kepada saya? Nah, misalkan dia bisa, udah kita lanjut lagi. Itu di SP yang pertama gitu ya. Nah, di SP yang kedua kita harus mengevaluasi SP1, SP2 sama seperti yang kemarin gitu ya. Nah, kemudian melatih potensi yang dimiliki yang pertama. Potensinya apa saja? Silakan teman-teman gali. Contohnya banyak ya. Bicara tentang potensi, mungkin teman-teman udah jenuh muridnya. Dari blok jiwa 1 juga kita bicara potensi-potensi, tapi di sini potensi yang dilatih lagi seperti apa. Kemudian SP ketiga sama evaluasi SP1, SP2, SP3. Nah, itu ya. SP3-nya tadi kan sama ya. SP3-nya yaitu melatih potensi yang ketiga. Nah, ada 3 SP untuk pasien waham ya. Oke, teman-teman, itu saja untuk pasien dengan waham ya. Semoga teman-teman bisa melakukan ataupun membuat SPTK dengan kasus asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan waham. Intinya ada 3 SPTK. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.